Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Iswandi Amir dari kelas 2A TNK. Di sini saya akan menjelaskan modul ke-8. Kita akan melanjutkan modul selanjutnya itu modul ke-8 mengenai filter digital untuk mengurangi derau pulsa. Oke, eh, dalam realitanya ya, suatu sinyal informasi itu akan mengandung suatu sinyal noises. Pada di sini kita akan mencoba apakah filter moving average dan filter median itu dapat mampu mengurangi sinyal noises. Nah, dalam modul ke-8 ini kita bagi menjadi dua pertemuan ya. Yang pertama itu filter moving average dan yang kedua itu filter median. Nah, filter yang pertama itu filter moving average. Nah, di sini pada pertemuan pertama kita disuruh untuk menuliskan program yang dapat membentuk gabungan sinyal sinusoidal dengan amplitudo 1 dan pulsa plus minus dengan amplitudo 0,5. Nah, dengan selang interval 10 pulsa seperti gambar di atas. Sebutkan sinyal sebagai XN. Oke, kita masuk ke dalam Octave. Nah, eh, jangan lupa untuk mengubah direktorinya seperti di tempat kalian menyimpan ininya ya, filenya. Di gambar di atas, mungkin sebelumnya kita lihat dulu. Di gambar di atas itu, kita punya rentang waktunya itu dari 0 sampai 200, dan karena ada pertambahan amplitudo dari plus minusnya itu 0,5, jadi akan ada sampai 1,5. Oke. Oh iya, dan dari 200 selang waktu 200 ini ada dua haz ya, atau dua lembah dan gunung yang dapat dilihat nih teman-teman. Berarti ada dua periode. Baik, kita masuk aja ke dalam programnya. Nah, berarti tadi kan udah tahu ya, misalkan kita buat bahwa n-nya itu dibuat dari 0 sampai 200. Nah, lanjut. Frekuensinya tadi itu 2 dari 200 ya. Ada dua periode dari 200. Dan besar amplitudo ini baru sinyal awal ya. Sinyal awal itu amplitudonya hanya satu. Kemudian kita buat rumusnya, rumus sinyal sinusnya, yaitu misalkan Y. Dari yang kita tahu, untuk sinyal sinus itu A sin dari 2 dikali Pi dikali F-nya dikali N. Oke. Nah, kita akan masuk ke pembuatan sinyal pulsa plus minusnya. Nah, pulsa plus minusnya itu terdiri dari puncaknya itu 0,5, terus ada intervalnya 10, lalu ada pulsa min negatif 5, lalu pulsanya lagi intervalnya tuh 10. Nah, kita dapat menulisnya tuh, kita misalkan sinyal pulsa plus minusnya itu X ya. Nah, kita anggap untuk nilainya itu 0,5 dengan intervalnya tuh dari 10 ya, dari 1 sampai 9. Nah, ini tuh merupakan indeks ya, teman-teman. Ada juga min 0,5, zeros sama dengan pulsanya itu 10 dari 1 sampai 9. Oke.
Karena ini tuh panjang dari selang waktunya itu 200, maka kita akan fullin sampai 200. Berarti karena ininya total dari panjang ini tuh 20, dari sinyal awal ini kita ulangi sampai 200. Berarti kita ulangi sampai 10 kali. Kita misalkan sinyal pulsa plus minusnya tuh R besar 10 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, tambah 0 karena biar dapat memunculkan nanti eh, sinyal share ini. Nah, pada soal pertama tadi kita sebutkan gabungan dari sinyal sinusoid ini dengan sinyal pulsa plus itu dengan nama XN ya. XN itu gabungan dari Y ditambah si R ini. Nah, mungkin kita akan coba dulu untuk melihat si nilai XN-nya ini dulu ya. Apakah dapat memunculkan sinyalnya ini atau tidak. Oh, tadi tuh ada kesalahan ya. Ternyata di sini tuh S bukannya 2, kita ubah menjadi 2. Dan tadi tuh ada kesalahan di mana tadi tuh kita memakai tanda kurung ini. Nah, bisa kita kurung. Oke. Nah, kita tambahkan. Oke, sebentar. Ini dia output yang kita dapatkan. Mungkin kurang ini ya, kurang besar. Kita lihat dulu. 0 sampai 200. Nah, kita besarin juga. Ini dia untuk sinyal yang gambar di atas. Oke, kita turunin aja dulu. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Mana nomor 2 kita akan menggunakan filter moving average. Nah, misalkan kita dapat menggunakan elemennya itu sebanyak 5 dengan rumus seperti berikut. Oke, perhatikan outputnya. Apakah pulsanya telah hilang? Lalu ubah panjang filternya dengan 3 dan 7. Filter mana yang memberikan hasil paling baik, mengapa, dan tuliskan jawabannya pada laporan saudara dan juga program. Oke, kita masuk ke dalam Octave. Oh, maaf. Nah, ini kita pause dulu aja ya. Nah, untuk membuat filter moving average, kita tuh sekarang kita sekarang inisialisasi dulu si elemennya. Kita misalkan tadi untuk awal kita suruhnya 5 ya. Nah, untuk awalnya kita gunakan ext dengan elemen dibagi 2. Nah, itu nanti dikurangi 0,5 dikali dengan mod
L2. Nah, apa sih gunanya mod L2 ini? Mod L2 ini digunakan untuk mengetahui apakah si hasil dari elemen koma 2 ini merupakan bilangan ganjil atau genap. Nah, yang tadinya jika ganjil, maka akan nilainya menjadi satu dan genap akan menjadi 2. Nanti berpengaruhnya akan di sini nih, di X1. Nah, X1 ini merupakan indeks atau eh, data zeros. Banyak zerosnya itu dari 1 sampai si EXT ini. Nah, kenapa? Karena di moving average kita perlu menambahkan banyaknya nol sesuai dengan elemennya. Misalkan kita ada elemennya 5. Nah, kita akan tambahkan nol sebanyak 3 dari jumlah rumus ini nih. Nah, banyak jumlahnya itu menggunakan rumus XT ini. Nah, XT L2 itu kan 2,5. Maaf, 5, maka 0 itu ada 2. Misalkan L ininya 2,5. Nah, karena 5 itu ganjil, maka mod ini akan menjadi bernilai 1. Dikali 0,5, maka 0,5. Berarti 2,5 dikurang 0,5, 2. Maka jumlahnya nanti, zero-nya itu ada 2. Nah, nanti ditambah dan juga ini ada zeros-nya lagi. 1, Oke. Nah, ini baru data yang akan kita ambil ya. Ini masih urutan datanya yang nantinya kita akan gunakan rumus for. For-nya itu kita pisahkan dari I-nya itu dari 1 sampai banyaknya datanya itu 200 ya. Nah, dari sini, untuk awalnya bukan 1, melainkan awalnya itu kita ambil ada rumusnya, yaitu sama seperti rumus XT, yaitu ini aja ya, kita copy aja biar lebih gampang. Tetapi kita ditambah. Nah, ini untuk awalnya. Oke. Nah, kita simpan, eh, kita hilangkan T menjadi 0 agar nanti perulangan yang kedua itu nilainya bisa terjaga ya, bisa dimulai lagi. For J misalkan 1 sebanyak L. M M ditambah X1 1 ditambah YXT dikurang J ditambah 1. Berikutnya ada kita simpan nilai nanti, nilai akhirnya itu di Y dengan ininya tuh 1 per elemennya. Nah, dikali M.
Nah, apa sih maksud dari perulangan ini? Nah, kita kan punya sinyalnya tuh sebanyak si Xn ini kan, Xn ini, X1. Nah, untuk memulainya tuh kita dari awalnya ini. Kita ulang nanti sebanyak 200. Nah, untuk sebelum itu, karena kita akan ubah nilainya itu eh, sesuai maksud dari filter moving average-nya itu dengan menambahkan ketiga ini sesuai 4J-nya ini dari 1 sampai 3, maksudnya 5 sebanyak elemen yang diinginkan. Kita akan ulangi sebanyak, misalkan ini karena R-nya 5, kita ulangi ke 5 data dari si X1, kita masukkan ke dalam temp untuk yang ke pertama, nanti yang kedua masukkan ke temp, ditambah. Dan nanti ketika ini sudah selesai, kita akan masukkan ke dalam Y1. Nah, nanti hasil penjumlahan ini akan dibagi 5 sebanyak elemennya. Ini dikarenakan filter moving average ini merupakan pertambahan sebanyak kelima elemen, sebanyak elemen yang diinginkan, lalu akan dibagi sesuai elemennya itu. Nah, jadi kita eh, tambahkan kelima data dari si X1 dari 1 sampai 5. Nanti hasil penjumlahannya kita taruh di tab. Nah, nanti hasil temnya ini kita akan bagi, kita akan rata-ratakan sebanyak elemen 5 itu. Dibagi 5 pastinya. Nah, kita simpan ke dalam Y1. Jadi, perulangan ini akan dilakukan dari awal. Nah, ini sampai 200. Nah, kenapa sih kita perlu menambahkan 0 ini? Nah, itu biar data yang CXN ini, data awalnya, data awalnya itu akan terambil dengan si nolnya nanti. Nah, sehingga hasilnya itu kita dapat lihat plotnya itu misalkan kita plot ya. Nah, misalkan kita buat aksisnya sampai dari 0 sampai 210. Oke, untuk memunculkannya itu tadi ada juga kesalahan lagi. Sebenarnya tadi itu satu, harusnya itu adalah I ya. Oke, eh, nah berarti bagian ini tuh untuk datanya ya, data yang belum siap dimasukkan ke dalam program filter moving average-nya, sedangkan yang ini, perulangan ini adalah hmm, program untuk melakukan filter moving average. Oke, kita misalkan kita play lagi, kita uh, run, dan berikut adalah hasilnya. Nah, untuk hasilnya kita dapat lihat ya, ini tuh sedikit ter ter noise-nya tuh teredam ya. Tetapi terdapat beberapa noise yang masih ada di sinyal itu. Nah, kita misalkan kita bandingkan dengan nilai XN yang awalnya. Kita tambahkan nilai XN dengan misalkan kita taruh, ya ampun, Y-nya itu kita tulis, kita warnai dengan warna biru dan XN warna merah. Oke, kita lihat perbandingannya. Cukup jelas ya. Noise yang terdapat itu
teredam, cukup teredam. Nah, kita coba elemennya tuh kita ubah menjadi tiga. Oke. Nah, ketika tiga, noise-nya tuh masih eh, lebih lebih jelas ya. Nah, lebih lebih amplitudenya tuh lebih tinggi noise-nya tuh. Kita ubah menjadi 7. Nah, dapat dilihat ya. eh, Mungkin kesimpulan yang saya dapatkan, jika eh, elemen semakin tinggi, maka noise yang terdapat tuh semakin rendah. Akan tetapi, sinyal informasi yang didapatkan juga akan semakin apa ya, tidak tidak mulus. Sedangkan kalau misalkan kita lihat tadi ya, di sinyal dengan elemen 3, sinyal informasi yang awalnya itu masih masih bagus, akan tetapi noise-nya tuh eh, amplitudenya tuh masih terlihat jelas. Sedangkan elemen yang besar, 7, noise-nya tuh amplitudenya tuh sedikit, tetapi sinyal informasinya tuh tidak cukup bagus ya. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan awal kita cukup, untuk pertemuan satu kita cukupkan saja. Eh, Mohon maaf bila ada kata yang kurang jelas. Balik lagi kita di sini eh, ini dia kita semua ini belajar bareng-bareng. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.